أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan mempertemukan kita pada pagi ini. Apa kabar pemirsa Asyikun dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam acara kajian fikih. Insyaallah untuk materi pada pagi ini, pada hari ini, hari Senin ini kita akan membahas tentang mengenal najis. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti akan kita berbincang dengan Ustaz kita. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Sedang apa kalian? Mahmud, ada apa dengan mukamu? Dia tadi terjatuh ya? Iya, Paman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah zuhur. Anak-anak, ayo kita sholat. Tapi ya, Mahmud kan kena lumpur, badannya masih kotor. Tidak apa-apa, Min. Lumpur itu bukan benda yang najis. Najis itu apa, Paman? Najis adalah yang tidak boleh mengenai badan kita. Dan kalau kita terkena najis, harus disucikan. Secara umum, najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau mukhafafah. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa, Paman? Halo, saya Babi. Yang kedua, najis berat atau mughaladoh. Contohnya, anjing dan babi. Nah, yang ketiga adalah najis sedang atau mutawasito. Contohnya, kencing manusia, kotoran binatang, dan lain-lain. Paman yakin kalian sudah mengerti. Berarti lumpur tadi nggak najis. Kalau begitu bagaimana cara mensucikan najis tadi, Paman? Gampang, cara mensucikannya adalah: pertama, percikan air bagi najis ringan atau dibasuh sampai bersih, hingga warna dan bau serta rasa najis itu hilang. Bau banget. Harus dicuci dulu nih. Nah, sekarang baunya sudah hilang. Kalau najis berat, bagaimana mensucikan? Nah, yang agak rumit adalah mensucikan najis ini. Oleh karena itu, dinamakan najis berat atau mughaladoh. Jika kita atau benda yang terkena najis ini, maka kita harus mencucinya hingga 7 kali. Yang diawali dengan mencuci menggunakan campuran air dan tanah. Hah? Kalau kita mencucinya dengan air kelapa, boleh tidak, Paman? Ya, Mahmud. Sekalian aja ditambah sirup dan es batu. Jadi deh es kelapa muda. Lagi pula air kelapa itu kan sayang. Kita harus naik pohon kelapa dulu. Repot tahu. Sudah. Pertanyaan Mahmud memang sangat bagus. Air kelapa memang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, air sumur, air danau, air laut, air sungai, air embun, dan juga air salju bisa digunakan untuk bersuci. Oh, jadi kalau begitu, Amin bisa bersuci dengan air hujan dong ya? Iya, tentu saja bisa. Paman, kalau Saksikan video barusan mengenai najis, yang mengenal najis. Kita ada gambaran bahwa najis itu apa, ada berapa macamnya, apa
apa saja contohnya dan bagaimana cara mensucikan atau membersihkannya. Untuk lebih dalam lagi, untuk lebih jelas lagi mengenal najis ini, kita akan berbincang-bincang bersama guru kita. Siapakah dia? Itu bersama Ustaz Muslan. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bang Ismail, dan mudah-mudahan semua juga pemirsa Ositum dimanapun berada, mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah baik, kita berbicara tentang najis, mengenal apa itu najis. Najis menurut logo Arabiah atau bahasa Arab artinya al-qadarah, artinya yang sesuatu yang kotor. Dan juga ini menurut para ulama ahli fikih bahwa najis itu sesuatu yang kotor yang menyebabkan seseorang terhalang sahnya untuk beribadah. Contohnya kita sholat ataupun mau tawaf, mau haji, kita sudah pakai ihram, kalau pakai ihram yang 2 lembar itu, ternyata tiba-tiba ada najis yang mengenai kita, maka ini tidak sah kalau dilanjutkan di ibadahnya. Jadi najis itu sesuatu yang kotor atau kotoran yang menghalangi sahnya beribadah. Itu definisinya atau pengertian tentang. Alhamdulillah pemirsa yang beriman, ternyata itulah yang namanya najis itu ya. Pengertian najis itu seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muslan barusan. Kita pun akan mengundang para pemirsa Ositum TV dimanapun berada untuk bergabung, untuk ikut berbincang-bincang, berdialog bersama kami tentang di sini. Kita tunggu berada beberapa pemirsa dengan penuh. Assalamualaikum Ustaz, ini Dean. Mau tanya, najis itu ada berapa macam dan apa saja contohnya? Alhamdulillah sudah ada yang masuk, ada yang bertanya barusan dari Ananda Dean menanyakan ada berapa macam najis itu, dan apa contohnya mungkin ya. Sekarang silakan Ustaz untuk baik. Ya, terima kasih. Berusaha dari Ananda Dean ya, menanyakan ada berapa macamkah dan apa saja contohnya najis-najis yang ada di sekitar kita. Ya, ditinjau dari cara membersihkannya, najis itu terbagi kepada 3 macam najis. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua ada najis mutawassithah, dan yang ketiga ada najis mughaladzah. Nah, biasa disebut juga orang mengatakan najis mukhaffafah itu najis yang ringan, karena nanti ringan mensucikannya atau membersihkannya sangat simpel sekali. Dan yang kedua najis mutawassithah ini pertengahan atau najis yang sedang cara membersihkannya. Dan mughaladzah yang ketiga najis yang cara membersihkannya lumayan butuh beberapa kali ya untuk membersihkannya. Jadi disebut ada najis berat juga. Nah, kalau contohnya najis mukhaffafah itu yaitu air pipis, ya, air kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusui dan belum makan apapun, usianya belum 2 tahun. Jadi najis mukhaffafah itu najis bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum makan apa-apa, dan juga hanya memakan atau mendapat asupan ASI air susu ibu ya. Itu najis mukhaffafah. Dan yang kedua, nah, ini najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini banyak ditemukan di sekitar kita. Karena najis mutawassithah itu najis kotoran dan air kencing baik manusia, hewan, itu masuknya najis mutawassithah. Nah, apa tuh kotoran kita, air pipis kita, atau hewan peliharaan. Nah, ini hati-hati yang punya hewan peliharaan di rumahnya, begitu kelinci, kucing,
atau juga burung. Nah, hati-hati kalau nanti ada air pipisnya dan juga ada kotorannya. Ini masuknya nanti najis mutawassithah. Nah, ada juga selain kotoran dari air pipis dan kotoran yang termasuk najis mutawassithah itu darah. Darah nanti kalau kita misalkan kena luka, mengeluarkan darah, kena baju, nah itu baju sudah kena najis. Ataupun kita kena darah ke tangan, ke kaki ataupun yang lain, itu harus dibersihkan ketika kita mau sholat. Karena ini termasuk najis juga. Najis mutawassithah. Ada juga bangkai. Bangkai itu hewan yang mati bukan karena disembelih. Nah, ini disebut dihukumnya jadi bangkai. Contoh misalkan kita punya hewan peliharaan kucing, ya, sakit sampai kucing itu mati, tidak disembelih ya sama kita, ini maka kucing ini bangkai. Maka kalau sudah mati ini kucingnya, ketika kita sudah mau sholat, misalkan tersentuh bangkai itu, maka itu tidak harus ulangi lagi ya wudunya, jadi tidak sah sholatnya. Ya. Tapi ada bangkai yang tidak najis. Ada dua bangkai yang tidak najis. Bangkai apa saja? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini kedua bangkai ini tidak najis. Walaupun ini tidak disembelih kan, nggak ada ikan disembelih. Ikan mati terkadang ya dari laut hanya dijaring saja, dibawa ke darat itu sudah pada mati. Ikannya. Belalang. Ada loh yang jualan belalang untuk dimakan. Nah, ini halal ya, jadi tidak najis dua bangkai ini, bangkai belalang sama bangkai ikan. Nah, itu najis mutawassithah. Dan najis yang berat, najis mughaladzah, yaitu air liur anjing dan babi. Ya, kebanyakan mengatakan air liurnya anjing. Jadi hati-hati kalau kita punya tetangga atau saudara yang punya atau memelihara anjing, hati-hati kena jilatannya ya, karena jilatan anjing air liur itu hukumnya najis mughaladzah. Nah, jadi ada tiga macam najis, ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughaladzah. Najis mukhaffafah yaitu najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI atau air susu ibu. Yang kedua, najis mutawassithah, yaitu najis ini kotoran dan air pipis manusia dan hewan yang lainnya. Bangkai juga dan juga darah. Dan yang ketiga, najis mughaladzah, ini air liur anjing dan babi. Ya. Ini ketiga-tiganya hukumnya najis. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, semangat pagi. Saya Valia dari kelas Selenium ingin bertanya, bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughaladzah? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada yang bertanya lagi dari Rinda Valia ya. Bertanya bagaimana cara membersihkan najis tadi ya, mutawassithah, mukhaffafah, mutawassithah dan mughaladzah. Oke, kalau najis mukhaffafah ini kan najis yang ringan dan dari cara membersihkannya. Jadi cukup hanya membersihkan air saja. Misalkan nih ibu atau ayah lagi menggendong bayi laki-laki yang tadi ya, yang belum berusia tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka ketika dia pipis di bajunya nggak usah dicuci, cukup diciptakan aja airnya, itu sudah suci. Itu sudah suci. Jadi hanya diciptakan saja dengan air bersih.
dibersihkan itu juga sudah suci. Nah, untuk mutawasithah ini butuh berapa langkah? Contohnya tangan ini nih, tangan Ustaz Ruslan terkena darah. Nah, cara membersihkannya, ambil dulu tuh darahnya, bersihkan pakai tisu, pakailah, bersihkan. Lanjut dengan bersihkan dengan air. Nah, terus boleh pakai sabun. Karena tandanya bersih dari najis ini harus hilang tadi ya, darahnya, najis itu harus hilang. Kayak kotoran, mau itu air pipis atau juga darah, ini harus hilang dulu. Yang kedua, harus hilang baunya juga, makanya boleh pakai sabun. Kalau dilihat, oh sudah tidak ada najisnya, kita cium sudah tidak ada bau amis darah, ataupun kalau bau, maaf ya, misalkan bau tai kucing dan sebagainya sudah tidak ada, nah itu berarti sudah bersih. Jadi kalau untuk najis mutawasithah itu, hilangkan dulu najisnya, bersihkan ya, dan juga boleh dipakai sabun supaya hilang. Nah, kalau untuk najis mughaladzah ya, ini harus dicucinya sebanyak 7 kali. 7 kali, dan di antara yang 7 ini airnya harus dicampur dengan tanah. Contoh misalkan nih Ustaz Ruslan nggak sengaja ada anjing yang lewat, kita lewat, menjilat ke tangan. Nah, ini yang pertama, ininya jilatannya kita bersihkan dulu. Mau pakai tisu, pakai apa, kita hilangkan. Kalau banyak ya kelihatan, kalau sedikit mungkin yang kelihatan nggak apa-apa. Langsung kita ambil air misalkan segayung, 1 gayung, 2 gayung. Nah, ini di antara 7 itu harus dicampur dengan tanah, Nah, boleh di awal atau di tengah, tapi jangan di akhir. Kenapa jangan di akhir? Nanti kotor dong ya. Jadi campur dulu dengan tanah, airnya disiramkan, siram lagi. Udah 1 ya tadi kan, 1, 2, ambil lagi air, 3, ambil lagi air, 4, ambil lagi air, 5, ambil lagi air, 6, ambil lagi air, 7. Nah, itu sudah selesai. Itu sudah suci kembali. Nah, itu cara membersihkan najis mukhafafah, mutawasithah dan mughaladzah. Oke, terima kasih. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video cara membersihkan najis berikut ini. Baiklah anak-anak, cara mensucikan najis mukhafafah itu sangat gampang, ringan sekali. Yaitu tadi misalkan memangku bayi, terus bayinya pipis ke tangan kita, maka ini cukup dengan dicipratkan air, itu sudah suci. Tepat di sini ya. Contohnya seperti ini. Maka ini sudah menjadi suci kembali ya, boleh wudu, boleh sholat dan sebagainya. Itu najis mukhafafah. Oke. Ya, alhamdulillah anak-anak, barusan tadi Pak Mislan menyembelih kambing, dan ini di tangan Pak Mislan ada darahnya. Ya, supaya kita ketahui bahwa darah kambing itu sebagian dari najis mutawasithah. Nah, bagaimana sekarang cara mensucikannya atau membersihkannya? Yuk kita lihat di wastafel ini. Pertama-tama kita bersihkan darahnya, kita hilangkan darahnya. Darahnya hilangkan semuanya, jangan ada menempel sedikit pun. Ya, setitik pun jangan ada, karena itu masih tetap saja najis.
Jadi kita bersihkan, baik itu di tangan, kalau kena ke baju ya bajunya pasti harus dicuci, dibersihkan. Nah, setelah kelihatan hilang darahnya, kita sekarang tinggal menghilangkan baunya karena masih bau amis. Nah, boleh kita pakai sabun ya. Sabun, bersihkan lagi pakai air yang bersih. Nah, sekarang tangan Pak Mislan sudah bersih dari najis, sudah hilang darahnya, hilang juga baunya, warnanya pun sudah hilang, tidak ada lagi merah-merah darah. Nah, ini tangan Pak Mislan sudah bersih dari najis. Ya, itu cara membersihkan najis mutawasito. Terima kasih. Untuk najis mughaladzah, itu najis air liur anjing contohnya. Nah, misalkan tangan kita kena air liur anjing, maka ini butuh beberapa kali cucian. Oke? Dan di antara cucian itu ya dicampur dengan tanah. Itu 7 kali cucian, di antaranya dicampur dengan tanah ya. Misalkan sekarang pemirsa mau yang dicampur dengan tanahnya yang pertama kali. Kita lihat. Tanahnya, ini air dicampur. Oke. Jadi ini sudah oke, kita siramkan ke tempat yang terkena najis mughaladzah. Ini baru 1 kali, berarti harus 6 kali lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka tangan ini sudah menjadi suci kembali ya. Jadi kalau anak-anak misalkan sandal, sepatu atau bajunya dijilat anjing, nggak usah dibuang ya. Sandal, sepatunya cukup tadi cuci seperti tadi dengan 7 kali cucian, setiap antaranya memakai atau dicampur dengan tanah. Itulah cara mensucikan dari najis mughaladzah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz, saya Akio. Mau bertanya, apakah kalau sudah wudhu lalu terkena najis, apakah wudhunya batal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya nih. Jadi bagaimana tadi yang bertanya dari Anda Akio, kalau kita sudah wudhu, tiba-tiba kita terkena najis, apakah wudhunya harus diulangi, batal atau tidak? Ingat ya pelajaran yang sudah kita bahas, bahwa yang membatalkan wudhu apa saja? Buang angin, buang air kecil, buang air besar, tidur yang pulas. Nah, ada juga yang berpendapat misalkan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa ya, sudah dewasa yang batalkan. Nah, kalau berkenaan dengan najis kita sudah wudhu. Kalau sudah wudhu, misalkan kita terus tiba-tiba ada yang keluar pipis, nah itu otomatis batal wudhunya, harus diulangi lagi wudhunya. Begitupun kita sudah wudhu, tiba-tiba keluar angin yang waduh bau, nah, berarti kita harus wudhu kembali. Tapi kalau kita sudah wudhu, tiba-tiba mungkin ada kita menginjak kotoran, nah kita tidak usah mengulangi wudhunya, bersihkan saja kotoran atau najis yang kena pada kita, dibersihkan sebagaimana yang tadi. Setelah itu kita tidak usah mengulangi wudhunya, karena wudhu kita tidak batal dengan terkena najis, tapi najisnya akan menghalangi nanti sahnya sholat tersebut. Jadi harus dibersihkan, begitu ya.
Kio, jadi contohnya kalau Kio udah wudhu, tiba-tiba ada burung tuh, apa tuh sudah kebelet burungnya tiba-tiba tit, kena kepalanya, pas waduh baunya, nah maka cepat-cepat dibersihkan kepalanya dari najisnya. Nah, tidak usah wudhu lagi, hanya ini aja dibersihkan sampai hilang najisnya, ya, sampai hilang baunya, sampai kembali, ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Oh begitu ya, ternyata ketika kita sudah wudhu dalam keadaan suci, tiba-tiba terkena najis, baik atau keinjak atau kecipratan dan sebagainya, hanya itu wudhu kita tidak batal. Hanya kita harus membersihkan najis yang kena sama diri kita. Kalau kenanya di baju, berarti bajunya harus salin dulu bajunya. Kenanya di celana atau di sarung, di mukena, kita mau sholat tiba-tiba, ada najisnya. Nah, berarti wudhunya nggak usah diulangi lagi, tapi najisnya aja yang dibersihkan, ya, dibersihkan. Itu kalau mau sholat, lanjutkan sholat, ya, lanjutkan untuk sholat, tidak usah mengulangi wudhunya lagi. Itu yang terjadi. Alhamdulillah, bincang pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menjelaskan bagaimana yang pertama apa itu najis, ada berapa macamnya, apa saja contohnya. Terus tadi juga ternyata tidak semua bangkai itu najis. Ternyata ada 2 bangkai yang najis, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu tidak najis, ya, makanya boleh kita makan walaupun tidak disembelih dulu. Beda lagi dengan ayam atau kambing, kalau dia matinya tidak disembelih, maka itu hukumnya najis dan haram untuk dimakannya. Alhamdulillah, kita sudah memiliki waktu. Apa yang sudah disampaikan oleh Samisan tadi, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan di keseharian kita. Terima kasih saja dan terima kasih kepada pemirsa Aston TV yang dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.